DPR panggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait banjir bandang dan longsor yang melanda 3 provinsi di Sumatera. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto menampilkan sebuah video konvoi truk pengangkut kayu gelondongan yang terlihat tak lama setelah banjir surut. Di hadapan Menhub, Titik pun menyampaikan kekesalannya. Terus terang saya sedih, miris, dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter 1,5 meter itu berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon sebesar itu. Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu. Dan yang lebih menjengkelkan, itu truk itu lewat di jalan raya 2 hari setelah peristiwa banjir ini. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat di depan hidung kita. Sungguh menyakitkan, Pak Menteri. Ini suatu, kalau orang Jawa bilang ngece. Apa ngece? Mengejek tuh. Titik pun meminta Menhub Raja Juli Antoni untuk menelusuri perusahaan di balik konvoi truk pembawa kayu dan segera menghentikan penebangan pohon. Sementara itu, terkait kayu gelondongan di banjir Sumatera, Kemenhub dan Polri membentuk Satgas Gabungan untuk menginvestigasi hal ini. Kementerian Kehutanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah ada MOU yang ditandatangani, Memorandum Understanding, di mana kami sepakat untuk sama-sama kami minta bantuan kepada Kapolri untuk menjaga hutan kita. Kami sudah ada data-data awal melalui penerbangan drone ya ke daerah-daerah terdampak, dan juga ada teknologi namanya AICO untuk melihat semacam apa namanya anatomi kayu ya, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi indikasi awal di mana asal muasal kayu itu berada. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun menyatakan siap memproses hukum jika ditemukan pelanggaran dalam peristiwa tersebut. Dalam waktu cepat saya minta untuk tim juga segera bergerak dari hulu sampai dengan hilir, khususnya di lokasi-lokasi yang memang kita dapati ada potensi-potensi yang harus kita tindak lanjuti karena memang ada dugaan-dugaan pelanggaran. Fenomena kayu gelondongan jadi sorotan dalam banjir Sumatera karena jumlah yang sangat besar dan terbawa arus banjir bandang. Kuat dugaan kayu gelondongan ini adalah hasil praktik illegal logging dan indikasi kerusakan hutan. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Kehutanan didesak mundur jika tak bisa menangani bencana yang terjadi di Sumatera. Sejumlah anggota DPR mencecar Raja Juli saat rapat dengar pendapat di Senayan. Persilakan. Selain mendesak mundur, anggota Komisi 4 DPR juga minta penjelasan kepada Menteri Kehutanan terkait penyebab banjir dan longsor di sejumlah wilayah di Sumatera. Namun DPR tidak mendapatkan penjelasan penyebab bencana di Sumatera dari paparan yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Sumatera, tapi penjelasan tadi di dalam paparannya Pak Menteri for Aceh, Sumatera, tapi penjelasan Pak Menteri melebar ke mana-mana. Seharusnya ini Pak Menteri fokus, kasihan korban jiwa di sana. Kalau saya lihat Pak Menteri nggak punya hati nurani. Kenapa ya gitu? Saya ikuti perjalanan Pak Menteri waktu ke NTT. Saya minta Pak Menteri aja ke Mutis, padahal itu bakal akan terjadi seperti Sumatera. Pak Menteri pilih persiar ke Rote. Apa-apaan ini? Sehingga apa yang Pak Menteri sampaikan di sini dan paparkan tidak sejalan. Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu. Kalau Pak Menteri punya hati nurani, apa yang disampaikan Pak
Wakil Ketua Pak Marjoan yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis, akhirnya terjadi. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4 saya keras karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq mengumumkan bahwa izin untuk mengelola lingkungan bagi 8 perusahaan telah dicabut karena diduga menjadi penyebab utama bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Wa inna ilahi raji'un. Keputusan ini dibuat setelah penyidikan mendalam menggunakan analisis gambar satelit yang memperlihatkan kerusakan besar pada hutan di dekat lokasi bencana. Tahun 2025. Hilangnya pohon di area seluas 50.000 hektar mengganggu kemampuan hutan untuk menyerap air hujan hingga menyebabkan banjir bandang dan longsor yang merenggut ratusan nyawa. 24 jam. 8 perusahaan yang izinnya dicabut beroperasi di berbagai bidang seperti pemanfaatan hutan, pertambangan, PLTA, dan perkebunan. Mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana. Kemudian selanjutnya kami juga minggu depan sudah mulai memanggil entitas-entitas yang kami indikasikan berdasarkan kajian sementara dari data satelit berkontribusi memperparah dari bencana banjir ini. Jadi kami telah melakukan surat panggilan, jadi hari Senin kami harap mereka datang untuk menjelaskan sesuatunya. Ex-Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyinggung adanya indikasi kolusi dalam proses perizinan tambang dan kehutanan hingga menyebabkan bencana alam. Terkait hal tersebut, Mahfud meminta oknum pejabat dan perusahaan untuk berhenti main mata. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengoklah ini, Kak. Gelombang bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera menjadi sorotan tajam Menko Polhukam periode 2019-2024, Mahfud MD. Sementara itu, menurut Mahfud, bencana yang terjadi bukan sekedar fenomena alam, namun dipicu ulah manusia dan kebijakan negara yang kurang cermat. Terkait hal tersebut, Mahfud juga menyinggung adanya indikasi kolusi dalam proses perizinan tambang dan kehutanan. Wa inna ilahi raji'un. Terkait hal tersebut, ia mengingatkan pejabat serta perusahaan untuk menghentikan praktik main mata yang dapat membahayakan masyarakat serta mempercepat degradasi lingkungan. Harus ada evaluasi totalnya itu tadi. Sekarang nih, jangka pendek ini menyelesaikan kasus dan menghindari terjadinya lagi yang mungkin akan terjadi di tempat lain atau terulangnya lagi itu kemudian dilakukan diberikan penyelesaian pertolongan jangka pendek kepada korban. Yang kedua nanti tata kelolanya diperbaiki lagi. Pemerintah itu tidak boleh lagi membiarkan perusahaan-perusahaan itu melakukan operasi gelap seperti itu. Masih banyak mengeluarkan izin, tidak menindak yang sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran. Pemerintah tidak boleh lagi, itu korbannya rakyat. Korbannya adalah kekuatan negara kita untuk melindungi seluruh bangsa dan tanah airnya, kan gitu. Jadi pemerintah itu jangan, kalau masih ada, kalau pernah ada dan masih ada, berhentilah main mata, memberi izin yang membahayakan rakyat, terutama hutan dan lahan-lahan tambang dan sebagainya. Berhenti main mata artinya ya, kadang-kadang kan orang menuding. Iya, kadang-kadang orang menuding itu izin ini keluar karena atas izin pejabat ini, kolusi antara ini dengan ini, perusahaan ini dengan pejabat ini, kan itu isunya. Dan itu masuk akal kan isu itu. Kenapa izin bisa keluar? Kenapa itu bisa terjadi kalau tidak ada permainan? Sementara itu, terkait kayu gelondongan yang terbawa arus di banjir Sumatera, kini Kemenhub dan Polri telah membentuk Satgas Gabungan untuk menginvestigasi hal ini.
Kuat dugaan kayu gelondongan ini adalah hasil praktik ilegal logging dan indikasi kerusakan hutan.